Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, sore Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa. Kepada Destia, silakan untuk dipimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi walaupun kita dalam pembelajaran daring, kita harus tetap semangat. Apalagi sekarang kalian sudah kelas 11, sebentar lagi mau ke kelas 12. Jadi kita harus tetap semangat. Jangan lupa absen ya anak-anak semuanya. Anak-anak, materi kita hari ini tentang sistem golongan darah. Namun sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran untuk mengetahui sistem golongan darah dan dapat melakukan uji golongan darah. Tidak hanya teori, hari ini kita akan langsung praktek uji golongan darah. Ibu izin share screen ya. Sistem golongan darah. Apa sih itu golongan darah? Jadi, golongan darah merupakan ciri khusus darah dari suatu individu karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah. Sistem golongan darah ada sistem ABO, sistem MN, dan sistem Rhesus. Yang pertama yaitu penggolongan darah sistem ABO. Sistem ABO ini berdasarkan perbedaan kandungan aglutinogen, yaitu protein yang berupa antigen yang terdapat di dalam eritrosit. Sedangkan aglutinin yaitu protein yang berupa antibodi yang terdapat di dalam plasma darah. Aglutinin mengumpulkan aglutinogen. Pada sistem ABO ada 4 jenis golongan darah. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Kalau golongan darah A, maka di dalam plasma darahnya terkandung antibodi anti-B dan di dalam eritrositnya akan terdapat antigen A. Untuk golongan darah B, di dalam plasma darah terkandung antibodi anti-A dan di dalam eritrosit terdapat antigen B. Untuk golongan darah AB, tidak memiliki antibodi di plasma darah dan memiliki antigen A dan antigen B pada eritrosit. Sedangkan untuk golongan darah O, memiliki antibodi anti-A dan antibodi anti-B pada plasma darah, namun tidak memiliki antigen pada eritrosit. Jika ditetes dengan antiserum mengandung anti-M, ditemukan adanya penggumpalan, sementara pada antiserum mengandung anti-N tidak ada penggumpalan. Jika ditetes dengan antiserum mengandung anti-N ditemukan adanya penggumpalan, sementara pada antiserum yang mengandung anti-M tidak terjadi penggumpalan, maka orang tersebut bergolongan darah N. Selanjutnya, jika ditetes dengan antiserum mengandung anti-M dan anti-N sama-sama terjadi penggumpalan, maka golongan darah MN. Selanjutnya, penggolongan darah sistem Rhesus. Hal ini didasarkan pada penemuan jenis antigen Rhesus dalam eritrosit manusia. Penggolongan darah sistem Rhesus ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu Rhesus positif dan Rhesus negatif. RH positif memiliki antigen Rhesus di dalamnya. Sementara yang tidak memiliki antigen Rhesus, maka disebut sebagai Rhesus negatif. Baik golongan Rhesus plus maupun Rhesus min membentuk antibodi Rhesus dalam plasma darahnya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu adalah transfusi darah. Transfusi darah ini memiliki aturan yang sangat ketat. Kenapa demikian? Karena tidak dapat dilakukan sembarangan. Oke, misalnya, seseorang dengan golongan darah A mendapatkan darah dari golongan darah B. Apa yang akan terjadi? Oke, sekarang kita ketahui bahwa golongan darah A memiliki antigen A dan antibodi anti-B. Sedangkan golongan darah B memiliki antigen B dan antibodi anti-A. Ketika golongan darah B masuk ke tubuh golongan darah A, yang akan terjadi adalah antigen B ini akan berikatan dengan antibodi anti-B. Antigen A akan berikatan dengan antibodi anti-A. Ketika ini terjadi, maka akan terjadi crosslink antara antibodi dan antigen. Jika terjadi crosslink, maka akan terjadi aglutinasi yang akhirnya akan terjadi hemolisis. Apa itu hemolisis? Hemo artinya darah, lisis artinya pecah. Jadi sel darah merahnya pecah. Oke, ada yang menarik. Golongan darah B memiliki kedua antigen, yaitu antigen A dan antigen B, namun tidak memiliki antibodi. Golongan darah O memiliki antibodi anti-A dan memiliki antibodi anti-B, namun tidak memiliki antigen. Dari hal ini muncullah istilah golongan darah O adalah donor universal, sedangkan golongan darah AB adalah resipien universal. Apa itu maksudnya? Jadi, golongan darah O donor universal maksudnya dapat mendonorkan ke golongan darah manapun. Sedangkan golongan darah AB, resipien universal, itu artinya dapat menerima darah dari seluruh golongan darah. Karena golongan darah AB tidak memiliki antibodi A maupun antibodi B. Sehingga jika ada golongan darah lain masuk, tidak terjadi kompleks antibodi dan antigen. Namun, hal ini adalah misleading atau menyesatkan.
Karena bukan hanya klasifikasi darah ABO saja, bahkan antigen di eritrosit pun banyak, bukan hanya A dan B. Jadi, kita harus lihat pengelompokan yang lainnya juga. Sehingga di dalam prakteknya, transfusi darah memiliki peraturan yang sangat ketat. Terdapat pengklasifikasian darah berdasarkan dengan antigen RH. Normalnya, manusia tidak memiliki antibodi anti-RH, namun ketika seseorang mendapatkan donor dari seseorang RH+, maka tubuh manusia akan mulai menghasilkan antibodi anti-RH. Hal ini bisa menjelaskan kelainan pada ibu hamil dengan rhesus min ketika mengandung anak rhesus plus. Oke, jadi kita lihat gambar ya. Misalnya, perkawinan seorang lelaki dengan rhesus plus menikah dengan perempuan rhesus min, maka akan ada kemungkinan bahwa anaknya akan rhesus plus ataupun rhesus min. Hal ini bisa menjelaskan kelainan pada ibu hamil dengan RH min ketika mengandung anak rhesus plus. Ini adalah kehamilan pertama. Sebenarnya ketika masa kandungan, eritrosit yang ada dalam bayi di kandungan tidak akan masuk ke sirkulasi darah ibunya. Tetapi pada masa kelahiran ada kemungkinan darah dari fetus atau bayi akan masuk ke dalam aliran darah ibu dengan rhesus min. Maka yang akan terjadi adalah tubuh ibu ini akan memproduksi antibodi anti-RH. Oke, selesai batas itu. Namun masalah yang akan timbul pada kehamilan kedua. Pada kehamilan kedua, kondisi ibunya sudah memiliki antibodi anti-RH, dan kalau pada kehamilan kedua, anak yang dikandungnya memiliki golongan darah dengan rhesus plus akan menjadi bahaya pada anaknya. Betul, memang eritrosit dari anak tersebut tidak bisa mengalir ke sirkulasi darah ibunya ketika masih dalam kandungan. Tetapi, antibodi anti-RH ini dapat menembus plasenta, sehingga antibodi yang ada pada aliran darah ibu bisa masuk ke aliran darah bayi. Hal ini adalah masalah karena antibodi anti-RH akan berikatan dengan antigen RH yang ada di eritrosit bayi yang nantinya dapat menimbulkan hemolisis. Ini adalah sampel darah yang akan ditetesi serum anti-A, serum anti-B, dan serum anti-AB. Jika ditetesi serum anti-A dan serum anti-B terjadi penggumpalan, maka golongan darah A. Jika ditetesi serum anti-B dan serum anti-AB terjadi penggumpalan, maka golongan darah B. Dan apabila ditetesi serum anti-A, serum anti-B, dan serum anti-AB terjadi penggumpalan, maka golongan darah AB. Lain halnya, jika ditetesi serum anti-A tidak terjadi penggumpalan, begitupun dengan serum B dan serum anti-AB, maka golongan darah O. Rhesus positif jika terdapat antigen RH di dalam sel darah merah, yang apabila dilakukan uji rhesus terjadi penggumpalan, maka rhesus positif. Rhesus negatif jika tidak terdapat zat antigen RH di dalam sel darah merah. Dilakukan pengujian jika tidak menggumpal, maka rhesus negatif. Untuk praktik uji golongan darah, ini adalah reagen atau serum. Selanjutnya ada pen lancet. Setelah itu ada blood lancet atau jarum, dan juga ada kartu golongan darah. Selain itu juga kita memerlukan pengaduk dan juga tisu alkohol. Berikut adalah praktikum uji golongan darah. Yang pertama, kita harus beri identitas pada kartu golongan darah. Setelah itu, kita bersihkan ujung jari dengan tisu alkohol. Lalu, kita tusuk jari dengan blood lancet atau jarum yang sudah diletakkan di pen lancet. Selanjutnya, teteskan sampel darah pada 4 bagian yang berada di kartu golongan darah. Bersihkan ujung jari dengan tisu alkohol. Ambil reagen atau serum anti-A, lalu beri setetes serum anti-A sesuai pada bagian nama di kartu golongan darah. Selanjutnya, kita beri setetes serum anti-B. Serum anti-AB kita juga teteskan sesuai nama pada kartu golongan darah. Terakhir adalah serum anti-D atau anti-RH. Kita teteskan pada kartu golongan darah. Lalu, aduk darah agar tercampur rata antara serum dengan sampel darah. Kita gerakan agar merata, lalu tunggu beberapa saat hingga terlihat ada atau tidaknya penggumpalan. Dapat kita lihat bahwa anti-A, anti-B, anti-AB tidak terjadi aglutinasi atau penggumpalan, maka golongan darah tersebut adalah golongan darah O. Begitu juga dengan anti-RH, tidak terjadi aglutinasi atau penggumpalan, maka rhesus tersebut adalah negatif. Setelah mendengar penjabaran Ibu tadi, adakah yang ingin bertanya? Silakan raise hand bagi yang ingin bertanya. Oke, Putri Nadila, silakan. Baik Bu, izin bertanya, mengapa golongan darah sistem MN tidak berpengaruh dalam proses transfusi darah? Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Putri? Saya, Bu. Oke, silakan Sabila. Karena transfusi tidak membentuk zat anti-E maupun zat anti-N, Bu. Luar biasa, tepat sekali. Jadi, penggolongan darah sistem MN ditemukan oleh Len Stenhouse dan Levin pada tahun 1927. Golongan darah sistem MN terdiri atas golongan darah M, N, dan MN. Golongan darah M memiliki antigen M, golongan darah N memiliki antigen N, dan golongan darah MN memiliki antigen M dan N.
Apabila dilakukan transfusi darah antara ketiga antigen tidak membentuk zat anti-M ataupun zat anti-N. Tidak terbentuknya zat anti-M maupun zat anti-N menyebabkan tidak akan terjadi penggumpalan darah saat ditransfusikan. Oleh sebab itu, sistem MN tidak berpengaruh dan tidak berperan dalam transfusi darah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kepada Septi, silakan. Ada statement di masyarakat bahwa golongan darah B memiliki kepribadian yang kuat, optimis, dan mudah bergaul. Yang ingin saya tanyakan, apakah golongan darah itu memberikan suatu kepribadian? Pertanyaan yang sangat bagus. Anak-anak, menurut kalian fakta atau mitos bahwa golongan darah membentuk kepribadian? Silakan raise hand bagi yang menganggap hal ini adalah fakta. Oke, berarti yang tidak raise hand menganggap hal ini adalah mitos. Oke, silakan turunkan. Nanti pegang tangannya. Jadi, kepribadian golongan darah dinamakan Ketsukigata. Kepercayaan ini berasal dari Jepang. Seorang profesor bernama Takeji Furukawa mengadakan penelitian yang mengklaim bahwa golongan darah dapat mempengaruhi kepribadian masing-masing individu. Setelah itu banyak orang Jepang yang mempercayai konsep tersebut. Kemudian muncul stereotip yang berujung diskriminasi. Lalu, apa konsep ini secara sains benar? Pada tahun 2005, sekelompok peneliti dari Taiwan berusaha untuk membuktikan apakah Ketsukigata benar atau tidak. Studi tersebut tidak menemukan hubungan antara golongan darah dan kepribadian. Penelitian berikutnya dilaksanakan pada tahun 2014 di Jepang. Hasilnya pun sama, tidak ada relevansi antara keduanya. Ketsukigata tergolong ilmu yang semu atau pseudoscience. Tidak ada dasar ilmiah yang kuat untuk mendasarinya. Apakah bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Adakah yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, pembelajaran kita akhiri dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Terima kasih semuanya. Motivasi hari ini, cara memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu end meeting ya.